Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto ya. Mungkin tidak seperti biasanya saya bahas kripto. Untuk hari ini saya bahas dimana untuk dolar ya, dolar IDR ya. Dan ada beberapa nanti yang kita bahas tentang BBM juga, terus UMR ya. Dan untuk resesi yang katanya di tahun 2023 yang katanya nantinya gelap guys, resesi katanya ya. Tapi itu ya mungkin seperti analisa ya, mungkin ada beberapa pakar ekonomi menganalisa seperti itu, ataupun mungkin dari Bapak Presiden sendiri juga sudah bilang ya tidak bisa memang diprediksi ya, masih mungkin seperti analisa aja sih ya. Tapi itu sangat berpengaruh banget dampaknya nanti di mana-mana ya, di global lah pokoknya, di semua negara. Nah, dimana untuk kita langsung bahas aja, dimana untuk IDR sama USD itu ada kenaikan. Apakah ini hanya di negara kita aja, rupiah aja yang anjlok ya? Dan untuk sekarang itu untuk rupiah itu mengalami pelemahan sih ya. Dan sekarang itu harganya di 15.500-an ya untuk $1 itu cukup mahal banget. Mahal banget guys. Berarti dolar itu mahal banget kalau kita tukarkan di rupiah ya. Dan kalau kita lihat di chart ya, di chart sendiri ini seperti ngepam lah istilahnya buat kalian ya. Wah, ngepam ini membentuk ATH baru dari harga sekitar 2000-an rupiah untuk $1 yang ngepam sampai di sini itu di 16 ribuan ya. 16.000 guys. Itu di tahun berapa? Di tahun sekitar 97-98 ya, karena memang krisis ya. Apakah itu hanya Indonesia saja? Tidak guys, di Asia itu berdampak banget. Kalau kita lihat di mana untuk di Malaysia sendiri juga sama, ringgit di Malaysia. Tapi yang beda itu di Indonesia itu ngepamnya itu cukup lumayan jauh banget, dari harga 2000 sampai 16.000 itu sudah berapa kali lipat itu guys. 7 kali lipatan ya, sekitar 7 kali lipat lah, atau 6 kali lipat sekitar itulah, lebih ya, 6 kali lipat lebih. Dan kalau untuk di ringgit Malaysia itu ngepamnya dari harga sekitar 2 ya, 2 itu sampai harga 4 ya, berarti sekitar 2 kali lipat lah ya, hampir 2 kali lipat ini ya, dari 2,5 itu ngepam sampai 4, sekitar 4,7 lah something. Itu 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Dan itu juga saat di tahun yang sama, 97 dan 98 itu saat krisis ya, itu ngepam. Apakah mungkin kalau besok itu krisis juga bakal ngepam? Tapi ya kurang tahu juga, karena kalau besok itu, kalau memang terjadi itu global ya guys ya, global. Amerika sendiri juga kena dampaknya. Nah, nanti bakal siapa yang lebih kuat? Bisa jadi nanti rupiah malah menguat juga bisa ya, karena untuk Amerika sendiri juga kalau dibandingkan dengan negara kita itu dengan sumber daya alam lah ya, pokoknya kayak minyak, terus bahan pangan itu lebih kuat di negara kita. Nah, itu yang jadi pertanyaan besok seperti itu, karena memang untuk supply dari energi sendiri itu memang kurang dari untuk ke Amerika itu kurang ya, pokoknya di negara barat itu suplainya berkurang. Tapi di negara kita itu untuk energi itu sedikit lebih aman sih ya, karena memang alam kita itu wow kaya banget. Nah kayak gitu guys. Nah kita harus tahu lebih dalam lagi lah nantinya ya, dan itu kalau dibahas panjang banget karena saya juga bukan pakar ekonomi ya. Dan kalau kita lihat di mana untuk ringgit sendiri ya, sekarang ini di time frame mingguan ya, untuk sekarang saat ini ringgit juga mengalami kenaikan ya.
dari 4,2 sampai sekarang 4,7. Dan untuk rupiah sendiri juga ada kenaikan ya, dari sekitar 14 ribuan sampai di 15 ribuan ya, hampir menyentuh di mana ATH-nya yang dulu 16.000 dan ATH-nya yang kemarin itu juga 16.000 ya, hampir menuju ke situ. Dan untuk ringgit sendiri ini ya sudah sedikit lagi menyentuh di ini sudah menyentuh malah ya di ATH-nya yang dulu itu. Nah kayak gitu, berarti ini dampaknya memang kemana-mana, tidak di negara kita aja ya. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, coba ya kita bandingkan dengan mungkin kemarin itu ada kenaikan BBM. Apakah Indonesia itu terdampaknya terlalu kuat atau tidaknya ya? Kita lihat di mana untuk harga BBM dulu aja ya. Untuk harga BBM di mana untuk di sekarang ya di Malaysia itu di harga 6 ribuan ya, 6 ribuan 796 rupiah kalau dirupiahkan ya, itu untuk RON 95. Kalau untuk di Vietnam sendiri di angka 16 ribuan ya. Nah rata-rata itu di 15.000, itu cukup lumayan mahal banget ya guys ya. Kalau untuk bagi kita ya itu cukup mahal banget. Untuk rata-rata aja sudah 15 ribuan rupiah per liter ya. Dan kalau di Indonesia itu untuk bensin sendiri ya itu di 17 ribuan per liter ya. Tapi di sini karena untuk Indonesia itu kan ada subsidi ya, harganya untuk Pertalite ya itu di sekitar 10.000 per liter ya, kayak gitu. Itu di RON 90. Nah, kalau untuk di Thailand itu di 18 ribuan, terus untuk rata-rata dieselnya di 14.000 ya, kayak gitu. Dan itu cukup mungkin gapnya itu cukup terlalu jauh ya kalau untuk kita bandingkan, di mana untuk Indonesia dengan Vietnam terus dengan Thailand ya itu gapnya cukup lumayan sih ya. Dan untuk Myanmar sendiri wow ini cukup mahal banget, apalagi Singapura itu gapnya cukup lumayan. Kita hanya mungkin versusnya itu sama Malaysia ya, negara tetangga kita ya, itu gapnya cukup kecil sih ya. Mereka 6 ribuan, kita itu di 10.000 ya. Iya bener. Nah 6.700an ya. Nah itu mungkin kita bisa versuskan, ini di rata-rata di 7 ribuan. Nah, kita bisa versuskan di Malaysia. Cuman untuk di Malaysia itu cukup bagus banget ya. Mungkin kita ya kurang tahu sih ya untuk pemerintahan di sana. Mungkin memang mereka orangnya mungkin disiplin atau gimana, kita kurang tahu. Padahal di negara kita itu sumber daya alamnya cukup bagus ya. Dan kalau kita lihat di mana untuk kita rata-ratakan kita ambil aja yang paling murah. Untuk Pertalite itu kemarin itu memang ada kenaikan itu 10.000 sekarang ya per liter. Kalau untuk di Malaysia itu lebih murah mungkin ya, di RON 95 itu lebih murah. Dan kalau kita rata-ratakan di mana untuk gaji UMR sendiri ya, atau gaji minimal lah ya, kalau untuk ini saya baca di sebuah berita ya, ini beritanya ini, dan ini dilihat dari bulan Juli 2022 ya, dimana untuk gaji di TKI di Malaysia sendiri, asisten rumah tangga itu mencapai 1.500 RM ya, setara 5 juta ya, atau mungkin di 1.200-an itu setara sekitar ya 4 jutaan lah. Itu kalau kita bandingkan dengan di negara kita itu sekitar sama dengan gaji UMR tertinggi di mungkin di bukan tertinggi ya, mungkin di UMR di Jakarta ya, di sekitar 4 jutaan guys. Itu berarti cukup lumayan gede ya. Dan itu gapnya gede banget dari mungkin BBM-nya mereka bisa lebih murah, tapi untuk gajinya bisa lebih mahal. Wah keren banget ya kayak gitu. Dan kalau untuk di sektor industri TKI itu gajinya lumayan banget ya. Ini dikutip dari bulan Mei 2022 itu jumlahnya sekitar 12 juta ya. Itu untuk gaji upahnya mereka mungkin di sektor industri ya. Kalau untuk di negara kita kan memang beda-beda ya, beda wilayah beda, apalagi ya wah
Jawa Tengah suram banget guys. Seperti saya itu tinggal di Jawa Tengah itu suram banget. Untuk UMR itu masih ada loh UMR yang 1 jutaan ya, 1,9 juta itu ada di Jawa Tengah. Apalagi di Jogja itu murah banget guys UMR-nya ya, itu nggak sampai 2 juta. Terus ada yang 2 juta sekitar 2, tapi rata-rata sudah 2 juta ya, 2 juta lebih lah, atau hampir 2 juta ada itu, tapi sudah rata-rata itu 2 jutaan lebih sedikit ya, kayak gitu UMR-nya di Jawa Tengah. Kalau untuk di Jakarta itu di sekitar 4 jutaan ya itu. Jadi gapnya terlalu jauh, di tiap daerah itu gapnya terlalu jauh. Itu memang waduh, itu sangat ya memang kalau Indonesia itu ya kayak gini ya. Harusnya kalau gap terlalu jauh itu biasanya kalau antar pulau itu wajar, tapi ini satu pulau gapnya itu terlalu jauh. Wah, ini harus yang mungkin perlu dibenahi sih ya, karena memang ekonominya tidak bisa merata. Ini gap dari negara lain juga terlalu jauh dari gaji kita ya. Tuh. Dan BBM juga naik. Ini yang menyebabkan nantinya lama-lama untuk daya beli juga bakal turun guys, karena memang mungkin UMR mungkin naiknya itu mungkin kalau besok ada kenaikan UMR kan mungkin ini sudah dibahas dari orang-orangnya pakar ekonomi dan lain-lain, dan mungkin pemerintahan entah ini akan dinaikkan atau tidak ya katanya mau dinaikkan ya. Tapi kalau ini dinaikkan tapi tidak selaras dengan kenaikan BBM ya, dan bahan pangan dan lain-lain lah pokoknya kayak gitu, tapi tidak selaras, nanti bisa menyebabkan mungkin daya beli berkurang, karena masyarakat bakal lebih irit-irit lagi untuk mengeluarkan uangnya ya, atau untuk spend uangnya untuk konsumtif ataupun untuk bisnis ya kayak gitu, bakal lebih irit-irit lagi karena memang pendapatannya itu tidak selaras dengan pengeluaran. Apalagi untuk BBM-nya itu naiknya cukup lumayan ya, dari 7 ribuan untuk Pertalite 7 ribuan something sampai 10 ribu, itu cukup lumayan, dan itu mengakibatkan semua barang-barang juga bakal naik karena distribusinya kan mereka pakai BBM kayak gitu. Nah, itu yang membuat nanti daya beli berkurang. Nah, yang jadi pertanyaan apakah besok 2023 itu bakal gelap, itu belum tentu ya. Mungkin kalau untuk di Indonesia belum tentu. Kita lihat aja besok ya gimana. Tapi kalau kita lihat dari histori yang kemarin pandemi itu, mungkin negara-negara lain itu banyak yang kocar-kacir guys. Banyak yang kocar-kacir juga untuk pandemi, termasuk negara kita. Tapi negara kita bisa bertahan ya, walaupun negara kita juga berdampak cukup lumayan parah, tapi paling tidak negara kita itu bisa paling tidak bahan pangannya itu cukup ya, walaupun terkena pandemi, ada yang di lockdown itu suplai pangannya itu cukup ya, bisa makan tiap hari dan tidak kelaparan ya. Mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin kelaparan, mungkin ada ya, mungkin yang itu bisa saya katakan seperti homeless ya, itu mungkin seperti itu, tapi beda cerita ya. Kalau homeless kan beda cerita. Cuman kalau di Indonesia sendiri kita lihat dimana untuk homeless itu ya, itu tidak terlalu parah, dimana kita lihat di Amerika saja itu sudah parah banget ya guys ya. Yang di Philadelphia tuh apa sih ya? Nah, ini kota zombie sih ya. Dan di sini itu kebanyakan orang-orangnya itu pemakai obat-obatan terlarang, dan mereka sepertinya homeless juga sih ya, karena memang mereka tidur di pinggir jalan ya. Kayak gitu. Banyak banget, itu udah suram banget guys. Itu berbanding terbalik dengan di mana Las Vegas, berbanding terbalik lah. Dan itu suram, itu satu kota guys, seperti kota mati lah ya. Wah, itu jangan sampailah di negara kita seperti itu. Negara kita masih aman, itu kita masih bersyukur guys. Dan mungkin kalau kita bilang di mana untuk Indonesia kena dampak atau tidak ya, kemungkinan kalau misalkan ini terjadi resesi beneran
global ya, mungkin bisa terdampak, tapi ya terdampaknya mungkin di sektor apa dulu nantinya ya. Tapi kalau untuk bahan suplai suplai bahan pangan ya kita terbilang cukup ya, karena memang uh, negara kita itu tanahnya subur dan banyak juga petani ya. Petani itu banyak banget, beda dengan negara-negara seperti yang mungkin di barat ya. Itu ya, karena memang di sana suplainya berkurang ya. Kita dari ya padi, jagung dan lain-lain itu masih suplainya masih aman ya. Seperti minyak itu kita juga aman. Itu kita hasilkan dari kelapa sawit ya, masih aman guys. Kita masih, kalau untuk supply mungkin kalau dari bahan pangan itu masih aman, tapi untuk harganya, itu untuk harganya nanti ya kurang tahu nantinya seperti apa. Tapi paling tidak kita itu mungkin yang tinggal di kampung ya itu masih bisa bertahan. Karena apa? Karena memang masyarakat yang di kampung itu ada punya ladang sawah atau kebun sendiri, atau mungkin rumahnya itu ada sisa tanah yang cukup luas atau yang nganggur lah, ada sisa tanah yang nganggur bisa ditanamin seperti singkong dan lain-lain. Itu berarti bisa bertahan hidup lah ya. Kalaupun itu mungkin parah, saking parah-parahnya itu bisa bertahan hidup lah ya, kayak gitu. Tapi kalau untuk di negara-negara maju mungkin ya mereka punya apa? Mungkin kalau mungkin di kota-kota besar, mungkin di negara maju, nggak mungkin dia menanam sendiri guys. Dia itu beli ya, bahan pangan itu beli, dan itu dampak banget di negara mereka itu. Kalau untuk di negara kita ya kita harus bandingkan dengan itu dulu lah, karena memang kita itu di negara kita memang subur banget tanahnya. Dan kalau untuk berdampak kayaknya bakal nggak terdampak banget ya, seperti mungkin di tahun 98 ya. Ya, kalau kita lihat histori ya. Tapi ya di tahun 98 itu masih suplai pangan itu juga masih terbilang tidak terlalu cukup parah ya. Masih bisa makan juga. Tapi ada beberapa juga yang mungkin ya kelaparan juga ada. Nah, kayak gitu. Mungkin buat teman-teman yang mungkin takut resesi, ya jangan khawatirkan ya untuk resesi ya. Tapi jalanin aja. Kalau mungkin buat teman-teman yang kerja ya udah jalanin aja. Itu mungkin nanti yang mikir ya bos kalian lah, itu yang puyeng nantinya untuk resesi, karena mereka harus mikir di mana untuk pengeluaran budget untuk karyawan, dan ya dia harus mendapatkan income yang stabil nantinya, karena emang daya beli bakal berkurang sih. Nah itu guys, mungkin yang mungkin banyak YouTube atau YouTuber mungkin, atau yang baru viral, mungkin kita harus irit-irit untuk mengeluarkan budget ya. Budget mungkin kita untuk hura-hura atau apa ya, itu cukup penting juga sih ya. Di kelas menengah yang paling penting itu perannya itu malah di kelas menengah sih kalau menurut saya. Kelas paling atas juga penting, cuman di kelas menengah itu penting, karena kelas menengah itu bisa menggeret kelas ekonomi paling bawah itu bisa naik. Tapi kalau kelas menengah itu runtuh ya udah, yang bawah ya gimana nantinya, makin runtuh guys. Tapi kalau yang kelas atas itu sudah aman, ekonomi kelas atas itu yang kelas menengah penentuan. Makanya buat kalian mungkin yang pekerja ya, yang pekerja mungkin mungkin gajinya di 10 juta up lah ya, karyawan yang 10 juta up, mungkin ya jangan hura-hura dulu aja, karena memang harus bisa menggandeng kelas bawah lah, paling tidak kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa saran ya kemarin dari YouTuber yang mungkin yang baru viral itu, mungkin harus mungkin kalau ada yang kelas bawah membuat produk ataupun ada yang membuat jualan atau apa, mungkin harus beli di situ ya, bener-bener juga, karena kita harus menggeret yang di kelas bawah kayak gitu untuk naik levelnya, atau paling tidak bertahan kayak gitu guys. Nah kayak gitu. Tapi kalau untuk hura-hura sih ya, kayak mungkin clubbing dan lain-lain, dugem atau apa, itu kan memang bisnisnya orang kaya kayak gitu, nggak berpengaruh. Tapi kalau kalian mungkin nongkrongnya seperti di angkringan, mungkin ya mungkin biasanya tidak pernah di angkringan, tapi kalian
biasanya di kafe ataupun dugem atau dan lain-lain, kalian di angkringan itu sudah paling tidak berpartisipasi atau gotong royong lah, berpartisipasi meningkatkan daya beli yang di kelas bawah tadi. Berarti dia juga ada income kayak gitu sih. Menurut saya kayak gitu. Bisa menggeret atau mempertahankan yang kelas bawah biar tidak makin jatuh lagi kayak gitu sih. Itu contohnya seperti itu. Tapi memang susah juga ya. Kalau memang yang kebiasaannya seperti itu, mungkin yang clubbing atau apa, itu memang susah. Ya mungkin mereka pernah di pinggir jalan, pedagang kaki lima dan lain-lain, itu memang ada yang pernah tuh sering. Mungkin kalau kebiasaan itu dirubah memang cukup susah sih. Tapi kalau untuk besok memang resesi, itu mungkin bisa berubah total sih. Karena daya beli bakal berkurang dan itu berdampak sih. Kita tunggu aja besok seperti apa badainya ya. Karena memang untuk resesi itu yang paling ditakutkan adalah harga properti itu turun. Kalau harga properti itu turun ya sudah, wassalam guys. Wassalam. Mungkin yang kaya semakin kaya nantinya karena mereka serok harga di properti. Kayak gitu. Nah, itu dulu mungkin yang bisa saya bahas guys, karena saya bukan pakar ekonomi. Ini menurut pendapat saya. Karena kalau kita lihat secara chart sendiri, semua berdampak untuk di akhir-akhir ini. Apalagi yang paling dekat aja lah, negara tetangga kita itu juga terdampak. Ya. Nah, itu mungkin dari Indonesia sendiri ya. Saya berharap bisa kuat sih untuk rupiah ya. Jangan banyak-banyak impor sih, banyakin ekspor aja. Nah, itu dulu guys. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.